Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rafiq Azhar dari Departemen Geografi Angkatan 2019. Halo semua, perkenalkan nama saya Subir Sasar dari Departemen Matematika, jurusan Matematika FMIPA UI 2019. Halo semuanya, nama saya Hilmi Ito Salahuddin dari Departemen Matematika UI, jurusan Matematika FMIPA UI 2019. Saya Muhammad Hafiz dari Departemen Geosains Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Devan Chandra. Saya berasal dari Departemen Matematika Angkatan 2019. Nama saya Nadia Syebrina, saya dari Departemen Geosains 2019. Nama saya Angel Arjen, Departemen Fisika, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Hana Rufaida, saya dari jurusan Kimia, Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Claudia dari Departemen Kimia FMIPA UI 2019. Indonesia. Negeriku yang kaya, beragam pesonanya. Beragam sukunya. Dan beragam budayanya. Hai Indonesia, apa kabarmu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja ya. Ada hal yang ingin aku bicarakan tentang kamu. Simak baik-baik ya. Tahukah kamu bahwa dari ujung Sabang sampai Merauke sudah sepatutnya Indonesia berbangga bahwa ibu pertiwi kita pantas menyandang gelar negara dengan keberagaman budaya paling banyak di dunia. Kenapa? Karena bahkan kita dijadikan rujukan oleh anggota KTT Asia Afrika sebagai pengelola keberagaman budaya di dunia. Dengan pemerintahan Indonesia saat ini yang sedang berkembang, sudah sepatutnya kita berbangga dengan tetap menjaga keharmonisan untuk terwujudnya Indonesia yang damai. Contoh pemuda yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia kita sendiri itu adalah orang-orang dan pemuda-pemuda yang dimana dia memiliki integritas yang cukup tinggi untuk melakukan suatu perubahan bagi bangsanya. Nah, jadi ada beberapa dari berita yang telah dikutip dari Kompas dan juga Suara.com bahwa ada beberapa pemuda, contohnya saja Kevin Sanjaya dan juga Marcus Fernaldi Gideon. Mereka itu memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kemenangannya. Jadi kemenangan mereka itu bukan atas dasar hanya semena-mena hanya keberuntungan semata, tetapi kemenangan mereka itu juga dengan cara semangat mereka dan juga kegigihan mereka. Jadi oleh karena itu kita tuh harus mencontoh sifat dari semangat
para pemuda-pemuda di Indonesia. Salah satunya itu adalah kedua orang yang tadi, yaitu dengan cara kita dengan semangat dan tekad yang kuat dan juga menghindari segala perilaku negatif sebisa mungkin dengan menekan sekecilnya. Jadi jangan sampai kita itu mengeluarkan sifat negatif. Jadi menurut saya dengan melakukan kedua perilaku tersebut, menurut saya sudah cukup. Pada pertama kalinya dibentuk BPUPKI, itu bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari tentang kemerdekaan Indonesia atau pembentukan negara Indonesia. BPUPKI kemudian diubah menjadi PPKI dengan isinya hanya beranggotakan warga Indonesia saja, dengan tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Pasukan Jepang mulai melemah karena Amerika semakin kuat. Kemudian, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan perjanjian Potsdam, Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, sehingga masyarakat Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Pada saat ini, kasus COVID-19 Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Hingga saat ini, kasus COVID-19 mencapai 9.511 kasus. Jumlah pasien sembuh ada 1.254 orang dan meninggal 773 orang. Pandemi ini juga menimbulkan banyak dampak, yaitu lemahnya ekonomi Indonesia. Akibat virus corona, pemerintah menerapkan aturan social distancing. Hal tersebut ternyata membawa dampak negatif bagi perekonomian negara, karena wabah ini cukup menurunkan tingkat laju perekonomian Indonesia. Seiring menurunnya tingkat konsumsi, maka akan mengakibatkan ketimpangan pada beberapa indikator dalam laju perekonomian. Lalu, meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah memperkirakan angka pengangguran tahun ini akan kembali meningkat akibat virus corona yang tak kunjung usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengatakan tingkat pengangguran bisa naik 5,2 juta orang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang terkena PHK dari beberapa perusahaan. Lalu, kriminalitas meningkat. Sejumlah kejahatan terjadi pada saat pandemi COVID-19. Kebutuhan tinggi jelang Ramadan turut mempengaruhi tindak kejahatan. Belum lagi pembebasan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam lapas, sehingga terjadi peningkatan angka kejahatan sekitar 11,8%. Lalu, larangan mudik. Antisipasi penyebaran corona, pemerintah secara resmi mengeluarkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat pada Idul Fitri tahun ini. Larangan ini dilakukan sebagai langkah untuk memutus sebaran virus corona. Kasus ini akan semakin bertambah jika masyarakat tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang penting dalam usaha peperangan melawan virus COVID-19 ini. Sebagai kaum muda yang berintelektual, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengikuti anjuran pemerintah dan melakukan social distancing dan tetap di rumah aja. Yang kedua, membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, kita bisa melakukan penggalangan dana. Yang ketiga, turut mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kita tentang COVID-19. Dalam hal ini, kita bisa menyebarkan tentang
bahaya, penyebab, gejala, penyembuhan, dan juga pentingnya menjaga jarak selama pandemi berlangsung. Dan yang keempat, menjadi pengguna sosial media yang baik dengan tidak turut menyebarkan hoax tentang COVID-19, sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Kita bisa melawan virus COVID-19 ini jika kita melakukannya bersama-sama. Kita pastinya sebagai warga negara Indonesia pasti ingin cepat keluar dari pandemi virus yang sekarang ini sedang ada di Indonesia. Nah, itu dapat dimulai dari diri kita sendiri. Pemerintah sudah menganjurkan beberapa cara yang tepat dan ampuh untuk kita keluar dari pandemi ini, yaitu dengan cara tetap di rumah aja, tidak mudik, menggunakan masker jika emang perlu keluar rumah, dan tetap melakukan physical distancing. Dengan cara itu, kita bersama bisa melawan virus corona ini. Nah, itu akan muncul, perilaku-perilaku itu akan muncul dari diri kita sendiri jika kita disiplin untuk melakukannya. Oleh karena itu, jika kita mau berawal dari diri kita sendiri, kita akan melalui virus pandemi ini dengan cepat dan kita akan melakukan aktivitas kita sehari-hari lagi dengan biasanya dan menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan biasanya lagi. Jika kita mengingat perjuangan panjang oleh para pejuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kita sebagai generasi muda tidak boleh tinggal diam. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka pada zaman ini. 5 nilai dasar Pancasila yang telah mereka tetapkan harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam mengatasi permasalahan COVID-19 di Indonesia ini. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, masyarakat Indonesia sudah cukup baik dalam menerapkan kelima nilai Pancasila dalam masa pandemi COVID-19 ini, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan yang kedua sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari masyarakat bersatu dan bekerja sama untuk melawan COVID-19 tanpa memandang perbedaan yang ada. Kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa juga tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita harus berpartisipasi secara aktif juga. Hal ini dapat kita lakukan misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan melakukan penggalangan dana online melalui website contohnya kitabisa.com ataupun memanfaatkan media sosial untuk memberi semangat kepada para tim medis dan pemerintahan. Selain itu, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, kita juga bisa menerapkan nilai kebersamaan, di mana mahasiswa UI bersama-sama bersatu melawan COVID-19 ini di tengah masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Banyaknya hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk melawan COVID-19 ini. Karena Indonesia adalah negara yang kepulauan majemuk, maka kita kesulitan untuk menyebarluaskan alat pelindung diri dan juga masker untuk para petugas medis yang berjuang untuk menangani pasien COVID-19 ini. Lalu, butuhnya lokasi untuk mengkarantina para petugas medis yang telah merawat pasien COVID-19. Lalu yang ketiga adalah susahnya memobilisasi para petugas medis ke fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Lalu yang terakhir adalah belumnya ada vaksin untuk menangani COVID-19 ini. Semoga kita bisa melawan COVID-19. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 60 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya kita sebagai pemuda dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam memerangi COVID-19 agar dampak yang disebabkan tidak makin buruk. Hal yang dapat kita lakukan adalah satu, kita sebagai pemuda menjadi penggerak social distancing yang telah dihimbau oleh pemerintah.
sebagai pemuda, kita harus tahan dahulu untuk pergi menongkrong dengan teman-teman yang lain. Sebaliknya, kita bisa mengajak teman-teman lainnya untuk membuat suatu karya dari rumah seperti membuat TikTok dan menyerukan hashtag di rumah saja. Saling menguatkan dengan menjalin komunikasi melalui digital. Dengan begitu, kita harus tetap bersatu padu sesama masyarakat untuk melawan pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berakhir di Indonesia. Amin. Hatimu berdiri sedang bersusah hati, air matanya ini hanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu.